Namanya Nani Lestari, lahir dan dididik di lingkungan keluarga tani tradisional yang sederhana. Meski mengalami keterbatasan ekonomi, namun tidak menyurutkan cita-citanya. Sejak awal, Nani kecil memang sangat senang belajar. Terbukti selepas lulus dari pendidikan sekolah menengah atas, dia tercatat masuk dan diterima di universitas negeri ternama di daerahnya, yaitu Universitas Lampung. Hari-hari kuliah dia lewati dengan semangat di tengah kesederhanaannya. Dari kecil, dia memang sudah sangat akrab dengan dunia pertanian. Itu juga yang membuat dia bertekad kuat untuk menjadi sarjana pertanian. Dia berharap dan berkeinginan suatu saat dia bisa bermanfaat, bisa memberikan kontribusi untuk kemajuan dan kesejahteraan petani melalui hasil tani yang melimpah. Namun, tak sedikit orang-orang di desanya mencibir pilihannya itu. Karena bagi kebanyakan orang, apalagi orang-orang awam, ngapain kuliah segala kalau hanya untuk jadi petani. Namun itu semua tak sedikit pun menyurutkan cita-citanya. Dan kini, semua itu berhasil dia jawab dengan profesi yang digelutinya. Saat ini, ia telah berhasil menjadi penyuluh pertanian teladan. Dia menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dia peroleh saat ini adalah hasil dari didikan yang disiplin dari orang tuanya, yang pada saat itu adalah salah satu ketua kelompok tani senior Kecamatan Adiluih. Dia pun berharap apa yang dilakukannya merupakan bagian dari tanda terima kasihnya kepada kedua orang tuanya yang telah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang sampai dengan hari ini. Saya nyetak ini sebenarnya sebelum ada informasi itu gitu ya, karena memang di sini ini ada orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Lestari, PPL WKPP Pekon Enggal-Rejo, Kecamatan Adiluih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Saya menjadi penyuluh pertanian diawali tahun 2009, yaitu tadinya tenaga bantu ya, THL TBPP Kementerian Pertanian. Syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahun 2017 saya diangkat menjadi PNS gitu ya, melalui Kementerian Pertanian dan Pemda Kabupaten Pringsewu. Selama kurang lebih 12 tahun saya membina kelompok tani gitu ya, yang tadinya saya dinas di Kecamatan Pagelaran, yang komoditas unggulannya adalah lahan sawah, dan 3 tahun terakhir ini dari 2019 saya dinas tugas di Kecamatan Adiluih dengan komoditas unggulannya adalah tanaman jagung, karena 2000 hektar gitu ya lebih, itu adalah lahan kering seperti itu. Di sini saya menjadi penyuluh pertanian itu banyak suka dukanya seperti itu ya. Suka dukanya saya nikmati prosesnya, seperti itu saya niatkan semuanya ibadah karena Allah, dan saya selalu optimis seperti itu.
Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka akan dapat, dan penilaian yang kuasa itu tidak akan salah menilai, seperti itu. Kenapa gitu ya? Kenapa saya menikmati menjadi penyuluh pertanian padahal saya adalah seorang perempuan, seorang ibu seperti itu dan bekerja di lapangan? Karena gitu ya, karena pertanian adalah sektor utama yang ada di Indonesia, seperti itu. Karena Indonesia adalah negara agraris. Kemudian dengan adanya pertanian gitu ya, peran penyuluh di situ adalah 3 aspek, yaitu pertama gitu ya, merubah perilaku petani yang tadinya tidak menggunakan jajar legowo, misalnya dalam budidaya tanaman padi ini menggunakan sistem tanam jajar legowo. Nah, ini sistem tanam jajar legowo 41. Kemudian merubah keterampilan petani. Jika petani sudah terampil gitu ya, 1-2 kali kita bersama-sama belajar bersama-sama dengan petani sudah terampil, petani akan terus-menerus menerapkan teknologi yang ada untuk pertanian. Yang ketiga adalah sikap. Jika pengetahuan, keterampilan itu akan terbangun sikap dari petani tersebut gitu ya, sehingga menjadi pola kebiasaan. Nah, harapan besar saya adalah ketika pertanian dianggap itu, mohon maaf gitu ya, sebelah mata gitu ya, pertanian itu sebenarnya aspek gitu ya, aspek pembangunan yang mendukung keberlanjutan gitu ya, pembangunan pertanian yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi di sini gitu ya, harapannya ada regenerasi pembangunan pertanian dari petani-petani milenial gitu ya, selama menjadi penyuluh pertanian, seperti itu ya. Di sini gitu ya, saya nikmati, saya syukuri, dan mungkin ada beberapa penghargaan yang diraih gitu ya, baik itu penghargaan di dalam dunia kerja maupun di bidang lainnya. Salah satunya adalah syukur alhamdulillah tahun 2013 menjadi penyuluh teladan tingkat Kabupaten Pringsewu, kemudian tahun 2015 juga menjadi penyuluh teladan tingkat Kabupaten Pringsewu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tahun 2020 menjadi penyuluh teladan tingkat Kabupaten Pringsewu. Dan alhamdulillah kami atau saya dalam pendampingan kelompok tani, baik kelompok tani maupun kelompok wanita tani, berusaha menghadirkan inovasi-inovasi yang ada dengan melihat kearifan lokal. Contohnya, saya masuk Kecamatan Adiluwih itu Januari tahun 2019. Saya ingat sekali waktu itu tanaman cabai, dalam budidaya tanaman cabai itu kan memerlukan biaya produksi yang sangat tinggi. Kemudian waktu itu 2019 awal itu harga cabai itu sempat 5.000 seperti itu ya. Nah, di situ saya terbersit gitu ya, karena memang saya adalah anak petani, anak pengurus kelompok tani yang ada di Kecamatan Adiluwih gitu ya, senior pengurus kelompok tani di Kecamatan Adiluwih. Saya berpikir untuk bagaimana berinovasi. Cabai ini ketika harganya murah itu memiliki nilai jual lebih. Kemudian saya bekerja sama dengan dosen Unila gitu ya, Fakultas Pertanian itu. Saya punya ide bagaimana kalau cabai ini kita keringkan, dibuat abon cabai. Nah, saya mengajukan proposal ke Unila, alhamdulillah di ACC, dan akhirnya kami bekerja sama dengan Unila, disupport dalam pengabdian masyarakat dosen Unila, membuat abon cabai aneka rasa. Nah, itu saya terapkan di KWT Maju Pekon Waringin Sari Timur. Itu salah satu inovasi dalam pemberdayaan kelompok wanita tani. Kemudian di sini Pekon Enggarrejo itu kan potensi utamanya adalah lahan kering, yaitu tanaman jagung hibrida. Nah, syukur alhamdulillah tahun ini jagung hibrida itu harganya bagus gitu ya. Saya bersama petani yaitu Bapak Supomo menerapkan demplot budidaya jagung hibrida Tupang Sari Cabai Caprak. Alhamdulillah petani tersebut mendapatkan 2 manfaat, yaitu harga jagung bagus dan harga cabai caprak juga stabil. Nah, di situ. Kemudian di tahun 2020 dengan adanya inovasi makanan, yaitu ya dari hulu ke hilir, dari cabai basah menjadi cabai kering, menjadi cabai yang siap untuk dikonsumsi di meja makan. Saya ikut
lomba lagi, yaitu di luar bidang pertanian, yaitu lomba inovasi wirausaha yang dilakukan oleh Dinas Koperindak gitu ya, Kabupaten Pringsewu. Alhamdulillah menjadi juara dalam kategori makanan dengan mengangkat tema Numani Abon Cabe Aneka Rasa. Seperti itu. Jadi untuk semua para penyuluh di Indonesia, tetap semangat membangun pertanian Indonesia, tetap berinovasi, memberikan yang terbaik untuk pertanian Indonesia, dan yakinlah Allah itu melihat hasil kerja-kerja kita, niatkan semua karena ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil itu akan mengikuti apa yang kita upayakan. Salam sukses petani Indonesia, salam penyuluhan dari Pekon Enggarjo, BPP Adiluwi, Kecamatan Adiluwi, Kabupaten Pringsewu, Lampung, Indonesia. Jayalah pertanian Indonesia. Sama kelompok mengucapkan terima kasih kepada Bu Nani Lestari selaku PPL kelompok Tani Pekon Enggarjo atas bimbingan beliau dan atas arahannya kami dapat menjalankan program tersebut dan bisa berjalan sampai sekarang. Dengan adanya pupuk ini kami bisa menekan biaya produksi sehingga harapan kami ke depannya tidak lagi mendatangkan pupuk dari luar. Yang kami harapannya kita bisa memanfaatkan limbah di sekitar kita untuk menjadikan bahan pupuk organik lainnya. Nah, bersama pembina atau pembimbing kita Ibu Nani, saya berterima kasih karena telah mengajarkan kepada kami kelompok-kelompok tani di Enggarjo, dan kemarin kita membuat bakteri trichoderma dan kita aplikasikan ke pupuk kandang. Ini hasilnya trichokomposnya, dan kira-kira kita fermentasi 1 bulan, ya ini hasilnya kering dan tidak berbau. Setelah ini jadi kita wadain dan kita aplikasikan ke tanaman holti ya bisa, ke padi ya bisa. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nani Lestari selaku PPL di Pekon Enggarjo, karena tanaman cabai ini sangat bisa terkendali dari hama-hama yang bimbingan beliau. Produksi jagung di lahan kami alhamdulillah meningkat, dan syukur alhamdulillah lagi untuk panen musim kemarin dibarengi dengan harga yang lumayan. Dan untuk MT kedua kemarin jagung saya tumpang sari dengan cabai japlak. Kalau untuk ini jagung pada MT ketiga. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Petani sejahtera, Indonesia Jaya.